Kalau Bapak nemuin di awal-awal surat, misalnya alif lam mim gitu ya, atau alif lam ro, atau dalam surah Yasin ada ya sama sin. Nah, itu dalam ulumul Quran namanya Fatihatus Suwar, atau disebut juga dengan nama Awailus Suwar, pembukaan atau awal surah. Alif lam mim nggak boleh. Alif lam mim. Jadi abis lam langsung mim, nggak boleh, karena lam kalau kita tulis pak ada m-nya tuh, ada mim mati ya. Terus kemasukan mim berarti menjadi idgham, dimasukin idgham mimi kalau ditajwid. Jadi dibacanya alif lam mim. Andai kata ada orang yang sekaratul maut, terus kita bacain surah Yasin, maka nazala akan turun alaihima atas keduanya ada di kulli harfin dengan sejumlah setiap huruf daripada surah Yasin tadi asyratu amlakin 10 malaikat yakumuna yang mana berdiri mereka semua baina aidihima di antara keduanya atau di hadapan keduanya sufufan dengan berbaris, kemudian yusalluna mereka mendoakan alaihima atas keduanya wa yastaghfiruna dan kemudian memohonkan ampun tuh para malaikat lahuma kepada keduanya. Di awal-awal surat misalnya alif lam mim gitu ya, atau alif lam ro, atau dalam surah Yasin ada ya sama sin. Nah, itu dalam ulumul Quran namanya Fatihatus Suwar. Fatihah itu artinya pembuka, suwar itu artinya surat-surat. Jadi ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf seperti alif lam mim, alif lam ro, yasin itu namanya Fatihatus Suwar, atau disebut juga dengan nama Awailus Suwar, awal-awal surah, karena dia hanya berada di pembukaan atau awal surah. Nah, dalam hukum tajwid Fatihatus Suwar atau Awailus Suwar dinamakan mad harfi. Nah, mad harfi ini terbagi menjadi dua. Ada mad harfi mukhaffaf, ada mad harfi musbah. Ini kalau Bapak yang senang baca Quran wajib tahu. Nah, mad harfi itu ada yang mukhaffaf, ya hurufnya ha, ya, to, ha, ro. Misalnya ha, amin, pokoknya yang fathahnya berdiri begini. Misalnya to, ha. Nah, ini namanya mad harfi mukhaffaf. Dia cuma 2 harokat. Nah, ada yang mad harfi musbah.
hurufnya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Kalau disingkat naqoso asalukum. Contohnya misalnya kayak tadi, misalnya Yasin ya. Yasin. Nah, ya-nya ini mad harfi mukhaffaf. Ya-nya nih mad harfi mukhaffaf. Yasinnya ini mad harfi musbah. Kalau mad harfi musbah dia 5 sampai 6 harokat. Contoh misalnya nun, wal qalami wa ma yasturun, ya, dan seterusnya. Shad ada juga tuh shad, ain, sin, qaf. Kan ada tuh di Quran ya. Nah, ain, sin, qaf. Nah, ini pakai bendera semua nih. Atau alis boleh lah, alis bendera boleh sama aja. Ain, sin, qaf. Atau kalau tadi ini hamim berarti mimnya. Nah, ada lagi yang kaf, ha, ya, ain, shad. Nah, kalau yang fathah berdiri nih, dia mad harfi mukhaffaf, dia cuma 2 harokat. Makanya nggak boleh dibaca lebih dari 2. Ya misalnya Yasin, kita bacanya ya, sin, kepanjangan. Ya. Nah, ntar kalau misalnya kita baca ya untuk ain, sin, qaf, dia panjangnya 5 sampai 6. Nah, mad harfi musbah ini ketika dia ketemu huruf yang diidghamkan, misalnya kayak lam mim, alif lam mim tuh. Alif lam mim. Nah, ini kalau kita baca Pak, lamnya itu masuk ke mim. Jadi M ketemu M. Nah, M-nya ketemu M, makanya dibacanya nggak boleh langsung lam mim, nggak boleh. Tapi harus ditahan. Lam baru dimasukin mim. Kalau kita yasinan gitu, petahlilan ya, jangan langsung alif lam mim, bukan, tapi bacanya lam, tahan dulu. Alif lam mim. Nah, itu namanya mad harfi musbah musaqqal. Jadi huruf-huruf yang dia digabungin, dimasukin ya, statusnya bukan cuman harfi musbah, tapi dia harfi musbah musaqqal. Misalnya lagi ain sin qaf tuh tadi. Ain sin qaf dibacanya bukan ain sin qaf, bukan, tapi karena ain itu kan belakangnya berarti n ya. Bapak pikirin belakangnya aja, n, ain. Nun matinya berarti ketemu sin, berarti ikhfa. Jadi harus disamarin, diidghamin. Sin di belakangnya juga n, ketemu qaf berarti ikhfa juga. Jadi bacanya bukan ain sin qaf, bukan, tapi harus ditahan. Ain sin qaf. Bisa gak bedain? Sama kayak tadi alif lam mim. Alif lam mim gak boleh alif lam mim, lam mim. Jadi abis lam langsung mim, gak boleh, karena lam kalau kita tulis Pak ada M-nya tuh. Lam ada M, ada mim mati ya. Terus kemasukan mim berarti menjadi idgham, dimasukin. Idgham mimi kalau ditajwid. Jadi dibacanya alif lam mim. Jadi bukan alif lam mim, dzalikal kitabula gitu. Kalau kita yasinan kan dibaca tuh, ya Allahu akbar la ilaha itu ya, dan seterusnya tuh kita baca tuh bismillahirrahmanirrahim. Jangan alif lam mim, lam mim. Nah, berarti itu nggak nasdid. Ya, harus ditahan dulu. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, gitu ya. Dan seterusnya. Tuh buru-buru pengen dapat berkat. Apalagi misalnya tosin mim, ada tuh di Quran. To-nya 2 harokat, dia mad harfi mukhaffaf, 2 harokat doang. To, nah sinnya itu ketemu mim, nah itu yang mad harfi musbah musaqqal. Qasim mim. Jadi bukan qasin mim, bukan. Harus ditahan dulu. Qasim
Kalau Yasin mah langsung ya, Yasin, Yasin, ya-nya 2, sinnya 5 sampai 6. Kalau tadi itu kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf, kafnya 5 sampai 6. Kaf, ha, 2 doang. Ha, ya, ain, shad. Jadi ainnya itu ketemu shad dia ikhfa, makanya harus diikhfain. Ya. Alif lam mim ro misalnya. Alif lam, tahan dulu. Alif lam mim ro. Nah, mimnya berhubung ketemu ro izhar, jelas. Jadi jangan ditahan lagi. Habis sempurna emnya mim ro langsung. Nggak boleh ditahan. Alif lam mim ro, nggak boleh, karena dia bukan idgham atau bukan ikhfa, berarti harus dibaca izhar. Nah, kelemahan kita, ini pengalaman saya ketika kita nih yang pemula, ketika baca itu seringkali nggak diidghamin atau diikhfain pada huruf yang berhubungan dengan huruf sebelumnya. Ya tadi misalnya kayak alif lam mim, kebanyakan orang bacanya alif lam mim, dalikal kitabula. Nah, tentunya baca Quran itu karena pembiasaan, jadi harus dibiasakan. Ya, ini saya ulang-ulang. Baca Quran itu yang perlu itu adalah kualitasnya. Ya, saya kemarin sampaikan kepada bapak-bapak, usahain buat kita yang udah sepuh, udah tua, nggak usah ngeburu-buru. Jangan dikejar banyaknya, jangan dikejar hatamnya, tapi yang dikejar benernya supaya bacaannya bener. Ya, mayoritas maaf ya, kita yang awam ini kalau baca Quran itu asal-asalan, boro-boro makhraj, ya kadang-kadang panjang pendek aja kagak jelas. Nah, penting buat kita di usia yang udah sepuh, ya ibadah itu semakin berkualitas. Syukur-syukur berkualitas banyak, tapi kayaknya model-model kayak kita mah, ya, iya kayaknya susah kalau banyak-banyak. Nah, mendingan sedikit tapi berkualitas. Bapak baca gampangnya 1 lembar tapi bacanya benar, ya, itu lebih maksimal secara ibadah, ya lebih berkualitas dibandingkan baca 2 lembar, 3 lembar, bahkan 1 juz tapi bacanya salah, bacanya asal-asalan gitu. Kalau anak kecil, anak misalnya SD, SMP gitu ya, dia ngaji misalnya atau baca Quran di rumah, dibanyakin gak ada masalah, karena memang motivasinya, semangat buat dia itu adalah buru-buru hatam. Ya, saya yang anak-anak ngaji di rumah juga gitu Pak, saya belum pati nertipin lah masalah makhraj, panjang pendek, yang penting dia mau ngaji, baca Quran segala macam, ya biar cepat hatam, supaya ada kebanggaan dalam dirinya bahwa saya pernah menghatamkan Quran. Harapan saya ketika dia SMP atau SMA, dia bangga dengan Al-Qur'annya, bangga dengan Islamnya. Tapi tetap sebagai guru saya punya harapan, nanti andai kata kamu ketemu sama guru lain, ya ketemu sama ustadz atau ustazah lain, naik levelnya, mudah-mudahan nanti makhrajnya dibenerin, mudah-mudahan panjang pendeknya dibenerin, mudah-mudahan tajwidnya semakin bagus. Itu harapan guru semua begitu. Cuman ya anak-anak itu sama seperti yang terjadi pada kita. Ayo jujur-jujuran aja. Bapak ketika kita dulu kecil ngaji, SD mungkin kita ngaji, SMP kita ngaji, SMA berhenti. Ya kalau yang kuliah udah mulai nggak ngaji, remaja udah mulai nggak ngaji, dewasa udah mulai nggak ngaji, udah mulai kerja apa lagi kagak ngaji. Ketemu pas udah tua baru mulai ngaji lagi. Faktanya begitu. Berarti ada pelajaran yang terputus ketika kita menyelesaikan pendidikan kita di SD atau SMP. Itu fenomena masyarakat begitu Pak. Harusnya idealnya SD ngaji, SMP yang ngaji, SMA ya tetap ngaji. Remaja, dewasa, kerja, udah nikah, bahkan punya anak pun harusnya tetap ngaji supaya continue, supaya bersambung tuh ngajinya itu, supaya jangan putus. Nah, masalahnya kita itu habis SD SMP biasanya udah gak ngaji udah. Gue udah pernah hatam.
Padahal guru kita pengennya itu supaya kita nerusin, karena ada miss di situ, ada hal yang belum selesai. Makanya saya di rumah itu buka juga pengajian remaja malam minggu. Nah, ini sekalian promosi bagi bapak-bapak yang punya anak remaja, tiap malam minggu jam setengah 10 sampai jam 11 malam. Ya, malam mengajinya sampai setengah 12 kadang-kadang. Kemarin sampai jam 12 malam. Kalau yang laki boleh ngobrol sampai jam 2 sambil ngopi ntar. Ya. Khusus remaja. Jadi kalau bapak-bapak punya anak SMP, SMA ke atas, nah kalau mau gabung malam minggu di tempat saya silakan. Yaitu saya pengen gimana caranya ngaji itu nggak putus gitu loh. Ya kita tentunya tahu lah namanya anak SMA, kuliah kan pasti padat ya waktunya. Makanya saya juga nggak bikin pengajian tiap hari. Beda sama anak SD. Kalau ya anak SD ngajinya tiap hari. Tapi kalau yang udah SMA, udah kuliah, ya udah kita kasih minimal seminggu sekali dah. Ya, seminggu sekali mendingan hadir. Kalau nggak seminggu sekali pun 2 minggu sekali nggak masalah. Orang kitabnya ganti-ganti kok. Bulan ini minggu pertama misalnya Fathul Qorib, minggu selanjutnya tafsir Fatihah, minggu ketiga itu Al-Majalisus Saniyah, syarah kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Terus minggu selanjutnya itu kitab syarah Ta'limul Muta'alim. Jadi tiap minggunya beda. Jadi andai kata mau ngaji sebulan sekali pun bisa, Pak. Anak saya mau ngambil yang awal bulan aja deh, silakan. Misalnya Fathul Qorib, jadi ketemunya bulan depan Fathul Qorib, ketemunya bulan depan Fathul Qorib. Karena dalam ilmu, khususnya ilmu agama, ya, orang kalau dia berhenti belajar, otaknya jadi beku, Pak. Kalau bahasa fikih itu namanya jumud. Jumud tuh beku. Beda sama pelajaran duniawi. Karena kalau pelajaran duniawi, Bapak bisa pakai sehari-hari. Misal dulu kita belajar matematika 1 kali 1 1 gitu ya, 2 kali 2 4 dan seterusnya ya. Itu dipakai. Bapak yang dagang, bapak yang kerja, apapun profesi kita pasti kita pakai. Makanya selalu keinget. Tapi kalau agama itu kadang-kadang teorinya hilang, prakteknya tetap jalan. Teorinya hilang, pelajarannya hilang, tapi prakteknya tetap jalan. Sholat misalnya. Sholat misalnya kita baca Fatihah misalnya. Berapa jumlah huruf dalam Fatihah? Berapa tasdid dalam Fatihah? Atau misalnya tahiyat, tasyahud. Berapa jumlah huruf dalam tahiyat? Berapa jumlah huruf dalam tasyahud? Kalau huruf pusing, oh banyak banget Pak Ustaz. Ya udah minimal tasdidnya deh. Tasdidnya dalam tasyahud berapa? Tasdid dalam Fatihah berapa? Itu sebetulnya dulu kita belajar, waktu kecil kita belajar, Pak. Kalau bapak-bapak yang ngaji ya, itu pasti diajarin. Kenapa sekarang lupa? Ya karena udah gak belajar lagi. Kalau belajar lagi pasti diingetin bahwa jumlah huruf Fatihah sekian, tasdidnya sekian, jumlah huruf tasyahud sekian, tasdidnya sekian, pasti diajarin. Jadi kita tuh prakteknya jalan terus, tapi teorinya lama-lama lupa. Ya seiring berjalannya waktu, ya seiring bertambahnya usia juga, ya. Makanya akhirnya prakteknya lama-kelamaan salah. Jadi kesalahan dalam praktek apapun ini ya, dalam hal ibadah ya, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau pergi haji, mau umroh, mau baca Quran, kalau teorinya salah bisa dipastikan prakteknya juga salah. Ya misalnya kayak Yasin tuh ya, ada orang yang nyangka itu Yasin itu ya-nya pendek, Yasin, jadi ya-nya pendek, Yasin. Karena dulu waktu belajar itu belum selesai sampai di sini. Belum sampai mat harfi. Sinnya itu dibaca 5 sampai 6, enggak tahu dia. Ada yang taunya ya pendek, sinnya yang panjang. Yasin. Ada yang ya sama sinnya digabungin, panjangnya sama. Yasin, Yasin. Dibaca 3 dua-duanya. Yasin. Dan itu kebawa terus di keseharian kita. Kita ngaji Yasin bacanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran. Yasin. 2 harokat dua-duanya, Pak. Ya kita sih husnuzon aja barangkali. Ya bukan karena ilmu tapi takut berkatnya keburu dingin kali ya. Nah, mudah-mudahan sih bukan karena ilmu. Karena kalau secara ilmu ya salah. Nggak begitu bacanya. Ya-nya 2, sin-nya 6. Ya, minimal 5. Nanti kalau Bapak belajar secara detail tentang tajwid di mad harfi itu ya
Mim, sin itu memang ada khilafiyah. Ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Makanya saya bahasain 5 sampai 6 harokat. Ya ala kulihal intinya memang ada perbedaan. Yang jelas panjangnya melebihi dari 5 atau 6. Jadi jangan sampai 2. Gitu ya. Wal Qur'anil Hakim. Nah, wal Qur'anil Hakim, rohnya dibaca tebal. Masih ingat ya? Rohnya dibaca tafkhim tebal. Kemarin sempat saya singgung R-nya kita, R Indonesia itu terlalu tebal. Bapak kalau ngucap R, ujung lidah itu biasanya ada di tengah. Ini langit-langit keras ya, mulut depan kita nih, ini langit-langit keras di sini. Nah, yang tengah-tengah, ini langit-langit tengah. Biasanya orang Indonesia nih kita ngucap R di sini. Makanya getarannya banyak. R tuh banyak. Ar-Rahman. Nah, sementara R-nya ijahiyah, ujung lidah ditaruh di langit-langit yang keras, yang depan sini ya. Ini depan nih langit-langit keras. Jadi ujung lidah taruh di sini. Jadi bukan Ar-Rahman tapi Ar-Rahman. Ar-Rahman. Lurusin dari depan ya, dari bagian lidah kita nih, tengah-tengah lidah ini lurusin. Jadi posisinya gini. Jadi jangan begini juga. Jangan begini. Ya, tapi dilurusin. Dari belakang pangkal lidah ini sampai depan. Walqur. Narok yang doma atau fathah ya, itu dia lebih cenderung monyong. Bau, jauh, dau, bur, jur, dur, ini monyong nih. Tapi kalau kasro dia merenyes, mesem, bir, jir, dir, bir. Nah ini merenyes semua. Kalau dia kasro. Tapi kalau fathah atau doma monyong, bau, jauh, daur, bur, jur, dur, monyong dia. Nah, R-nya kita tadi saya sampaikan, R-nya kita tuh lebih tebal sebetulnya. Makanya getarannya lebih banyak. Sementara R hijaiyah itu rada cadel. Tapi jangan dicadelin. Rada cadel. Wal Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Jadi bukan Ar-Rahmanir-Rahim, bukan. Nah, roh itu punya sifat namanya takrir, getaran yang tidak lebih dari 2. Ya. Kalau kita ngucap R, kita ngucap hijaiyah, ini posisi kita ada di sini, sementara angin dari bawah nih, dari tenggorokan. Ya. Nah, maka ini lidahnya getar karena kita naruhnya di tengah, nggak kuat, getar dia. Makanya ada suara ar. Nah, tapi kalau ujung lidah kita taruh sini, kita taruh di langit yang keras, maka ketahan sama gusi. Sekalipun udah gak ada giginya, nah, ketahan sama gusi. Ar-Rahman, taruh di sini. Ar-Rahman, bukan bukan. Tapi Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Nah, sama ini wal Quran gitu ya. Wal Qur. Jadi bukan wal Quran. Kan kita kadang-kadang suka sengaja ditebal-tebalin begitu. Ya, ada beberapa orang kalau baca sengaja digituin. Ar-Rahmanir-Rahim, sengaja. Padahal kalau secara makhraj ya salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi getarannya tidak lebih dari 2. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka, nunnya tasdid ditahan minimal 2. Jadi jangan innaka, jangan. Tahan minimal 2. Innaka laminal mur. Nah, ketemu lagi tuh. Rohnya tebelin, monyongin. Innaka laminal mursalin. Mursalin. Sin ujung lidahnya taruh bawah, antara gusi bawah sama gigi bawah. Sin tipis sama sin tebel beda ya. Kalau sin tipis taruhnya di sini, antara gusi bawah sama gigi bawah, sama kayak zai. Zai sama sin sama, taruh di sini, antara gusi bawah sama gigi bawah. Jadi bukan di atas. Sementara S kita, S Indonesia itu lebih condong ke atas, Pak. Ini S-nya kita, S Indonesia tuh lebih condong di atas. Coba aja Bapak ngucap misalnya, saya suka susu. Coba deh, rasain lidahnya di bawah apa di atas? Saya suka
Susu di atas ya. Iya di atas gak? Iya. S-nya Indonesia tuh di atas, sementara hijaiyah itu justru di sini. Mursa, salin, mus, taruh di bawah mus. Jadi bukan di atas. Kalau yang di atas itu buat sin tebel. Syaiton, kemarin tuh syaiton di atas. Tapi kalau sin tipis di bawah. Mursalin, mustaqim, nasta'in, mustaqim, nasta'in. Ya tentunya perlu dilatih, ya perlu dilatih. Ya sampai suruh berhenti mengaji. Coba kalau SMA masih ngaji masih diajarin. Ya berhubung dia tua ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita ulang lagi ya, nggak apa-apa kita belajar lagi. Nah Yasin juga tadi sama tuh. Yasin taruh bawah. Yasin. Jadi bukan di atas, bukan Yasin. Nah itu jadi tebel. Taruhnya bawah. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin innaka laminal mursalin. Tuh ya. Udah 2 ayat dulu tuh. Dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tarik nafas 1, 2, 3. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Tarik nafas 1, 2, 3. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tarik nafas 1, 2, 3. Innaka laminal mursalin. Dah situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Masih melanjutkan tentang fadilah surah Yasin. Wakama dan sebagaimana qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ahlal jannati, sesungguhnya penghuni surga, la yaqrauna, tidaklah mereka membaca syai'an akan sesuatu, maksudnya ayat atau surah, minal qur'ani dari Al-Qur'an, illa Toha, kecuali surah Toha, wa Yasin, dan surah Yasin, wa surat Ar-Rahman, dan surah Ar-Rahman. Penghuni surga nanti Pak, ketika kita di surga itu membaca Al-Quran, tapi enggak semua surat. Ya, bukan dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, bukan. Tapi yang dibaca 3. Toha, Yasin, sama surah Ar-Rahman. Makanya kalau pengen mendaftar jadi calon penghuni surga, setidaknya kita mudawamah, sering baca 3 surat ini. Surah Toha, surah Yasin, surah Ar-Rahman. Itu secara nggak langsung kita udah daftar jadi calon penghuni surga ya. Nah, ini salah satu fadilahnya. Wa kama, dan sebagaimana pula qala alaihi salam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, siapa saja seorang muslim atau muslim mana saja, wa muslimatin, dan muslimah siapa saja, maksudnya muslim laki-laki maupun perempuan, quri'a yang dibacakan,
indahum di sisi keduanya surah Yasin akan surah Yasin. Wahuma dan adapun keduanya seorang muslim tadi atau muslimah tadi itu fi sakaratil mauti dalam keadaan sakaratul maut. Andai kata ada orang nih sakaratul maut, terus kita bacain surah Yasin, maka nazala akan turun alaihima atas keduanya biada di kulli harfin dengan sejumlah setiap huruf daripada surah Yasin tadi asyratu amlakin 10 malaikat yakumuna yang mana berdiri mereka semua baina aidihima di antara keduanya atau di hadapan keduanya sufufan dengan bersop-sop ya, dengan berbaris-baris. Kemudian yusalluna mereka mendoakan alaihima atas keduanya, si perempuan atau laki-laki yang sekarat ini didoain sama para malaikat tadi. Wa yastaghfiruna dan kemudian memohonkan ampun tuh para malaikat lahuma kepada keduanya, dimintain ampun kepada Allah, ya Allah ampunin ini orang yang lagi sekarat. Wa yashhaduna dan bersaksi itu mereka malaikat kemudian menyaksikan goslahuma akan pemandian keduanya. Ketika tuh orang meninggal dimandiin disaksiin juga sama para malaikat. Wa yattabauna dan kemudian mereka para malaikat mengikuti pula janazatahuma akan jenazah keduanya. Jadi diikutin juga sampai ke kuburan. Nah ini salah satu fadilah surah Yasin. Jadi kalau ada orang sekarat bacain surah Yasin. Ini pengalaman ya Pak. Pengalaman orang tuh kebanyakan ketika sekarat itu keluarganya khususnya anak. Kalau yang meninggal kita bapak atau ibu ya, itu biasanya panik. Telepon sono, telepon sini. Yang anak, aduh mbak ini udah, pak le, bude, paman, mamang, bibi, ini bapak sekarat, ibu sekarat. Repot sendiri. Bapaknya yang lagi ngap-ngapan didiemin. Ini fakta. Ya. Makanya sampein kepada anak kita jauh-jauh hari sebelum kita meninggal nih. Mumpung kita masih hidup ya, bilangin sama anak kita. Nah, nanti kalau bapak sekarat, kalau ibu sekarat, bimbing bapak nah, bimbing ibu nah, ngucap la ilaha illallah atau bacain nanti bapak Yasin nah. Kalau bapak sekarat, ibu sekarat, bacain Yasin. Kamu nggak usah jauh-jauh dari bapak, kamu nggak usah jauh-jauh dari ibu, nggak usah telepon sana, telepon sini. Bimbing bapak, bimbing ibu, bacain tahlil la ilaha illallah, bacain juga surah Yasin. Ya makanya syukur-syukur kita bisa meninggalnya posisi ada keluarga ya. Kalau bapak-bapak ya ada istri, kayak atau misalnya kalau istri kita udah nggak ada, setidaknya ada anak kita. Ini penting ya, karena orang ketika bapak ibunya sekarat dia sibuk sendiri, kadang-kadang keluar merokok, bapak ibunya sekarat. Padahal namanya orang sakratul maut itu antara iman yang dibawa sama dia atau kekafiran yang dibawa sama dia. Ujian manusia terakhir itu ketika hidup ya pas lagi sekarat itu Bang. Ketika kita sekarat bawa iman gak kita? Kalau kita bawa iman maka itulah yang disebut dengan mati husnul khotimah. Tapi kalau nauzubillah kita mati gak bawa iman, maka kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, buruk mati kita. Jadi yang disebut mati su'ul khotimah itu bukan mati karena mabok, bukan mati karena judi misalnya kelakuannya bejat, bukan. Yang dimaksud mati su'ul khotimah yaitu ketika dia mati dia nggak bawa iman. Orang mabok nih, biasa mabok, matinya bawa iman, dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tetap matinya husnul khotimah. Walaupun kesehariannya tukang mabok, biasa main judi, cuman pas mati dia ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap matinya husnul khotimah. Cuman ada cumannya, orang mati itu membawa kebiasaan dia.
biasa ngaji, biasa ngucap tahlil la ilaha illallah, biasa ngucap istighfar astagfirullah, mati ya itu yang dibaca astagfirullah, Allahu akbar, pas mau mati ngucap tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Sehari-hari ini biasa baca itu. Tapi kalau hari-hari ini ngomongnya monyet loh, ya pas mati yang dibawa juga itu. Malaikat datang mau dicabut namanya monyet malaikat. Malaikat dimonyet-monyetin. Ya malaikat makin gemes aja tuh, tarik sekalian. Biasa ngomong monyet gitu. Nah makanya perlu pembiasaan di situ. Kalau perlu simulasi, Pak. Ya, tapi saya yakin gak ada yang berani nih. Simulasi kalau perlu ntar pulang dari sini anak kita panggil. Ngapain Pak? Ngapain ya? Ngapain Pak? Latihan bapak mati. Biarin loh ya, kan itu bakal terjadi. Emang bapak bakal hidup terus? Itu bakal terjadi. Kumpulin saudara kita, anak kita, yuk simulasi, praktek, belajar. Seandainya nanti bapak mau meninggal, kamu ninggalin bapak nggak? Enak aja, duit udah bapak kasih, warisan bapak kasih, dan meninggal kamu tinggalin. Praktek, coba simulasi, belajar. Coba bimbing bapak baca Yasin supaya kita juga biasa ngikut. Nah itu lagi-lagi seperti pembahasan sebelumnya, kenapa ulama kita, wali-wali kita biasa bacain Yasin kepada kita. Ya, sedekahan baca Yasin, selamatan baca Yasin, 7 bulan baca Yasin, ya, segala macam Yasin. Ya ini salah satunya Pak. Orang kalau udah biasa baca Yasin, saya yakin bapaknya udah separuh hafal Yasin. Walaupun mungkin nggak hafal 100% ya, tapi kalau ngikutin pasti bisa. Ya, pasti bisa. Coba saya tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil. Tuh bisa. Innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Tuh, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum. Oh, hafal kan? Walaupun belakangnya doang. Ya tapi kan hafal gitu ya. Iya. Itu menunjukkan berarti emang kebiasaan itu terpaut di otak kita. Kan alangkah indahnya ketika kita mau meninggal, anak kita bacain Yasin. Bacain Yasin, bacain Yasin. Pak nih saya bacain Yasin nih Pak. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita ngikutin Pak dalam hati. Udah megap-megap. Yasin. Dalam hati kita ngikutin. Nah itu kebimbing tuh di situ. Nah insya Allah yang kayak gitu wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ini satu lagi ya. Wakama dan juga sebagaimana qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru perbanyaklah oleh kalian qira'ata hadhihi surata, membaca surah ini, maksudnya surah Yasin. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam surah Yasin itu khosaisun, ada berbagai kekhususan ya, berbagai keistimewaan, kasiratun yang banyak, hatta kila sehingga dikatakan fi syarhil hadal hadis, dalam syarah hadis ini, innal ja'i'a, sesungguhnya orang yang kelaparan atau yang kehausan, idza qara'aha, ketika dia membaca surah Yasin, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, berarti dengan benar ya, dengan keyakinan, asba'ahu, maka akan membuat kenyang atau hilang hausnya, Allah Ta'ala min fadlihi, dengan karunia-Nya atau fadilahnya. Ada orang kelaparan, kehausan, baca Yasin, insya Allah laparnya hilang, hausnya hilang. Wa in qara'aha, dan jika membacanya, al khaifu, orang yang takut. Kita lagi takut nih Pak ya, kita lagi was-was, khawatir, mungkin anak belum pulang, istri lagi pergi, atau kita sendiri dalam ketakutan, kita baca surah Yasin, azhaba, maka akan menghilangkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hazanahu, akan rasa sedihnya, wa khaufahu, dan juga rasa takutnya, hilang rasa takutnya, rasa sedihnya. Wa in qara'aha, dan ketika membaca surah Yasin, al fakiru, orang yang fakir, orang miskin dan sebagainya, kholaso, maka akan membuat lunas min dainihi, daripada hutangnya. Nah,
Ini yang cocok nih ya. Yang banyak utang banyak-banyak baca Yasin, insya Allah lunas ya. Tapi dibayar juga, jangan baca Yasin doang ya. Wa idza qara'aha, dan ketika membacanya, zul hajati, orang yang punya hajat. Bapak punya hajat apa? Pengen berangkat haji misalnya gitu, atau anak pengen kawinan, maka dibaca surah Yasin. Maka menunaikan atau menggampangkan ya Allah Subhanahu wa taala hajatahu, akan hajatnya.